Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang peta, atlas, dan global. Minggu yang lalu sudah kita pelajari bentuk dan jenis-jenis peta. Sekarang kita lanjutkan mengenai atlas dan global. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Nah, sekalian, kamu perhatikan, sekarang kita mulai pembelajaran pagi hari ini, PJJ pagi hari ini, yaitu atlas dan global. Kita lihat apa itu pengertian atlas, apa itu pengertian global. Anak sekalian, perhatikan ya. Kita mulai. Pengertian atlas. Atlas adalah sekumpulan peta-peta yang dibukukan. Ringkasnya, atlas itu adalah kumpulan peta-peta yang dibukukan. Ya, itu pengertian atlas. Sedangkan pengertian global adalah tiruan bumi yang diperkecil, yang pada permukaannya digambarkan benua-benua dan samudra-samudra. Singkatnya, bahwa global itu adalah tiruan bumi yang berbentuk seperti bola. Ya, nah sekalian ya. Kita lanjut. Nah sekalian, perhatikan. Apa manfaat peta dan apa manfaat global? Manfaat atlas dan global. Manfaat atlas memberikan informasi tentang letak atau posisi suatu objek, bentang alam, dan kondisi sosial budaya suatu wilayah. Itu manfaat atlas. Manfaat global memperlihatkan bentuk bumi yang mendekati kebenarannya. Ya, mendemonstrasikan gerakan rotasi bumi dari barat ke timur dan menunjukkan suatu lokasi walaupun tidak sedetail peta. Ini manfaat global. Perhatikan sekarang, kita lanjutkan. Ini contoh atlas. Ya. Perhatikan ya. Ini contohnya nanti kalau kamu udah tatap muka, kamu bisa cari di perpustakaan. Ya. Sekolahan kita 103 ya. Banyak di sana nanti kamu lihat ya. Contoh-contoh atlas. Ini contohnya. Selain kita lanjut. Atlas yang baik harus mempunyai atau memuat komponen sebagai berikut. Ini ada 5 komponen atlas yang baik. Yang pertama, harus ada judul atlas. Yang kedua, harus ada tahun pembuatan atlas. Yang ketiga, ada daftar isinya. Yang keempat, ada legendanya. Yang kelima, ada indeks. Untuk apa indeks? Indeks itu berguna untuk mempermudah dalam mencari letak suatu wilayah, kota, gunung, pulau, sungai, atau unsur-unsur geografi yang lain. Ini adalah komponen atlas yang baik. Ada 5 sekalian ya. Perhatikan ya. Kita lanjut sekalian ya. Jenis atlas. Jenis atlas bergantung dari isi atlas tersebut. Isi dari setiap peta yang ditampilkan dalam atlas tersebut. Berdasarkan jenisnya, atlas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah atlas umum, yang kedua atlas khusus. Sekalian, atlas umum juga dibagi 2. Ada atlas dunia, memaparkan keadaan benua-benua di seluruh dunia. Yang kedua, atlas nasional, memaparkan keadaan suatu negara. Ini adalah pembagian atlas. Bapak ulang lagi, secara umum, atlas itu dibagi 2. Berdasarkan jenisnya, ada atlas umum, ada atlas khusus.
Atlas umum dibagi dua lagi. Ada atlas dunia, ada atlas nasional. Demikian soalnya ya. Kita lanjut soalnya, lanjut ya. Perhatikan contoh atlas khusus. Atlas ini ada 3. Misalkan contohnya ada atlas sejarah memaparkan peristiwa-peristiwa sejarah. Ada atlas geologi memaparkan keadaan geologi atau batuan di permukaan bumi. Yang ketiga ada atlas semesta. Atlas jenis ini memaparkan keadaan semesta, antara lain berhubungan dengan tata surya, galaksi, perbintangan, dan peredaran benda-benda angkasa. Ini adalah contoh-contoh atlas khusus. Ketiga, ya. Ada sejarah, geologi, dan atlas semesta. Berikutnya, kegunaan globo atau penggunaan globo untuk apa aja? Yang pertama, ya, ini macam-macam informasi yang diperoleh dari globo. Yang pertama, menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya dan memperlihatkan permukaannya secara utuh. Nah, bentuknya bulat. 2, menunjukkan sistem pembagian garis lintang dan garis bujur serta besarnya lingkaran garis lintang. Yang ketiga, menunjukkan jarak antar garis bujur. Semakin mendekati kutub, garis bujur semakin pendek, bertemu dan saling berpotongan. Yang keempat, dari globo bisa memperagakan terjadinya siang malam dengan menggunakan senter. Yang kelima, memperagakan gerak rotasi bumi ketika diputar. Itu adalah gambaran mengenai rotasi bumi. Ini kalian mengenai kegunaan globo. Kita lanjut selanjutnya. Ini kembali ke awal dulu mengenai contoh peta dan unsur peta. Cuma contoh. Ini juga sama. Contoh peta dan unsur peta. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak akhiri perjumpaan kita dalam bahasan atlas dan globo, ada latihan soal. Soalnya ada 4 soal untuk latihan yang harus kamu jawab. Kamu kerjakan di buku latihan. Ini teman-teman tidak usah dikumpulkan. Kamu kerjakan, kamu baca-baca, kamu simpan. Suatu nanti Bapak butuh angka ambil nilai tugas, akan Bapak minta baru Bapak nilai. Sekalian, sampai sini saja perjumpaan kita PJJ pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sehat selalu. Berjumpa lagi di PJJ berikutnya. Mudah-mudahan bulan Agustus, di akhir Agustus kita sudah tatap muka. Sekalian, sini saja. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.